Wa qad tu'athiru, dan terkadang berpengaruh apa an-niyatus shadiqatu, niat yang baik. Niat yang baik berpengaruh fil amri, di dalam perkara al-mubahi, yang mubah. Fayasiru, maka jadi apal amril mubah, jadi itu kurbatan, menjadi amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Min haitsu inna lil wasaili, dari sisi sesungguhnya itu bagi beberapa perantara, apa hukmal maqasidi, hukum perkara yang dimaksud. Jadi niat ini menentukan, bahkan menentukan perkara yang semula mubah hukumnya. Mubah itu artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Ini bisa menjadi amal yang mendekatkan diri kepada Allah ketika niatnya benar. Orang mau tidur itu kan mubah. Orang mau tidur diniati, ya Allah, saya niat tidur ini untuk mengharap ridhomu, untuk mengistirahatkan badanku supaya nanti kalau aku sholat menjadi nyaman. Maka tidur itu menjadi ibadah. Maka tidur itu menjadi taqarrub kepada Allah. Makanya kalau di dalam kitab taklim digambarkan, setan itu lebih takut kepada tidurnya orang alim daripada ibadahnya orang bodoh. Mengapa? Karena tidurnya orang alim itu diniati ibadah, sedangkan ibadahnya orang bodoh tidak memenuhi persyaratan, niatnya macam-macam dan sebagainya. Maka niat ini menjadi hal yang penting. Kaman seperti orang yang niat siapa man biaklihi, dengan makan nyaman, niat at-taqawiyah, untuk supaya memperkuat diri ala ta'atillahi, atas ketaatan kepada Allah. Jadi orang makan niatnya supaya sholat menjadi kuat, supaya bekerja menjadi kuat, supaya menjalankan aktivitas ibadah menjadi kuat. Maka makan itu yang semula hukumnya mubah, maka menjadi mendapatkan pahala, menjadi taqarrub. Wa bi'ityanihi, dan dengan menunaikannya abd ahlahu, mendatangi istrinya, maksud menjima istrinya, diniati atas sabbuba, menjadi sebab fi husuli waladin, di dalam hasilnya anak, ya'budu, yang menyembah siapa walad Allah, kepada Allah. Orang niat berhubungan suami istri diniati menjadi sebab supaya semoga diberikan anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kedua orang tuanya. Jadi berhubungan badan itu menjadi ibadah. Wa yustaratu, dan disyaratkan lisidqin niati, bagi benarnya niat, apa ayyakuna, jika ada itu biha, dengan niat, apa al-amalu, amal. Jadi niat itu baru dianggap benar kalau niat itu nanti memang diikuti dengan tindakan, dengan amal, bukan hanya niatan doang. Bukan hanya niatan. Faman, maka siapa orang itu yatlubu, mencari siapa man al ilma, pada ilmu, mathalan umpamanya, wa yaz'amu, dan bermaksud siapa man anna niyatahu, sesungguhnya niat nyaman, fi taksili, di dalam menghasilkan ilmu, niatnya ayak malah, sekiranya beramal siapa man, wa yu'allima, dan mengajarkan siapa man. Fa illam yaf'al, maka jika tidak melakukan siapa man dzalika, pada demikian, ya'malu wa yu'allimu,
Indat tamakkuni ketika memungkinkan minhu dari man, faniyatu maka adapun niatnya man itu ghairu shadiqatin tidak benar. Ada orang ketika belajar, ketika ngaji niatnya supaya nanti dengan ilmu yang didapat itu supaya bisa beramal dengan baik dan bisa mengajarkan kepada orang lain. Loh, itu niat awalnya. Kemudian ketika betul-betul bisa dan mempunyai ilmu betul, ternyata dia tidak mengamalkan. Ternyata dia tidak mengajarkan kepada orang lain. Maka ini niatnya bukan niat yang benar. Ya, bukan niat yang benar. Karena niat yang benar itu harus dibarengi dengan tindakan, harus dibarengi dengan amal. Wakaman dan seperti orang yatlubu yang mencari siapa man ad-dunya pada dunia, wa yaz'amu dan bermaksud siapa man anau pada sesungguhnya man itu innama tatlubuha mencari, yatlubuha mencari siapa manha kepada dunia, li ajl istighnai supaya merasa cukup tidak minta-minta anin nasi dari manusia, wat tasadduki dan niatnya adalah untuk supaya bisa bersedekah alal muhtajina atas orang-orang yang membutuhkan, wasilatil akrabina dan menyambung beberapa kerabat. Fa'ilam yaf'al maka jika tidak melakukan siapa mandalika pada demikian istighna anin nas tasadduq alal muhtajin wasilatil akrabin indal qudrati ketika mampu alaihi atas dalik fala athar maka tidak ada pengaruh itu maujud liniyatihi pada niatnya man. Ada orang mau bekerja nyari duit, saya mau niat cari duit yang banyak sekali. Niatnya adalah pertama supaya tidak minta-minta pada orang. Yang kedua niatnya adalah mau menolong kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya lagi niatnya supaya bisa membangun silaturahim dengan kerabat-kerabatnya dengan sedekah dan sebagainya. Ternyata akhirnya dia berhasil menjadi orang yang kaya. Begitu kaya, ternyata dia tetap minta-minta. Ternyata dia tetap tidak membantu kepada orang yang butuh. Ketika kaya, ternyata tetap tidak membangun silaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Maka niatnya tadi itu tidak benar. Jadi niat itu tidak benar. Wan niat adapun niat itulah tu asiru. Tidak berpengaruh apa niat fil ma'asi di dalam perkara-perkara maksiat syai'an sama sekali. Kama annat tathira sebagaimana sesungguhnya mensucikan itulah athar. Tidak ada pengaruh itu maujud lahu bagi tathir fi najisil aini di dalam najis yang yang ada zatnya atau zatnya najis. Niat baik itu tidak ada pengaruhnya terhadap perbuatan maksiat. Orang umpamanya berjudi dengan niat supaya nanti mau bikin masjid. Orang niat berzina, niatnya adalah idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Orang itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi paling tidak tadi yang mubah. Perkara yang mubah. Kalau perkara maksiat maka tidak bisa diniati baik. Pacaran diniati supaya silaturahim dan sebagainya, tidak bisa. Maksiat tidak bisa diniati baik. Sama dengan orang mencuci. Niat itu kayak mencuci.
daging babi. Daging babi itu walaupun dicuci berapa puluh kali, ya maka tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Jadi makanya niat harus kepada perkara yang baik, paling tidak yang mubah. Kalau perkara yang haram tidak bisa.